Bagaimana tanggapan Anda tentang pergaulan bebas yang melanda para anak muda atau remaja? Itu sangatlah berbahaya bagi kalangan remaja karena bisa mendapatkan dampak-dampak negatif lainnya dan akan mengangkat ke remaja yang lain. Dampak negatif dari pergaulan bebas bagi kalangan masyarakat? Bagi kalangan masyarakat dapat mengganggu kenyamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat itu terasa terganggu oleh adanya pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan masyarakat? Menghindarinya kita bisa menerapkan keamanan yang lebih kuat lagi seperti melakukan jenis smuggling di malam hari karena biasanya pergaulan bebas atau anak-anak remaja itu sering berkeliaran di malam hari. Jika anak-anak yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas membuat gaduh di sekolah, menasehati, melerai, terus kita bisa laporkan ke guru BK untuk dinasehati lebih lanjut. yang terakhir ini bagaimana menurut Anda untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan masyarakat? Untuk mencegahnya tuh masyarakat ini lebih kuat lagi dalam menjaga keamanan dan kalau bagi orang tua tuh menjaga anaknya biar jangan terjerumus ke pergaulan bebas. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pergaulan bebas yang melanda para anak muda atau remaja? Pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas untuk saat ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena kalau misalnya ibu jalan kita malam itu sebenarnya bukan tempatnya di situ anak-anak untuk bergaul ya. Ada yang bahkan sampai pagi ya kan. Nah itu kalau menurut saya ya kurang baik. Produknya ya seperti kalian saat ini kan, begitu di sekolah apa yang terjadi, yang harusnya belajar maka kurang fokus kan, itu kan akibat pergaulan bebas ya. Ibu kalau lewat ke daerah sana yang ada kafe, harusnya di saat itu adalah jam istirahat, tapi anak-anak usia sekolah kalian masih remaja kan, itu sudah nongkrong sambil merokok, iya kan? Iya itu. Dan belum lagi yang misalnya daerah sekitar kita yang di pinggir itu ya, itu bahayanya dan efeknya bisa terlihat di saat ibu di kelas seperti apa, nggak bisa konsentrasi kan, karena kurang tidur, karena ya akhirnya ya nggak konsentrasi. Itu kan akibat, salah satu akibat dari pergaulan bebas yang jelas kalian pasti juga mengalaminya, bahkan mungkin bisa jadi kalian juga pelakunya di dalamnya yang mungkin di saat ibu melihat ya kan. Itu kalau menurut ibu pergaulan bebas, belum yang sampai menjurus yang berbahaya antar pergaulan lawan jenis ini, belum. Dan itu ada gitu ya, ada jam 11 malam itu masih bersama lawan jenis nongkrong di mana, itu juga nggak baik. Siapa yang punya peran sebenarnya untuk hal itu? Orang ya lingkungan masyarakat dan orang tua. Kalau guru kan jamnya jam belajar, bisanya cuman mengingatkan, memberitahu. Nah kalau yang mencegah itu ya harusnya ada peran di lingkungan. Nah kalian juga bisa berperan. Bisa nggak berperan? Bisa, mengingatkan temannya, menjaga diri, itu peran kalian, terutama yang terdekat satu kelompok, itu kan? Itu harus bisa punya peran. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Nah, Mbak, dampak negatif dari pergaulan bebas bagi kalangan masyarakat. Dampak negatif, Iya. termasuk anak usia remaja kalian yang harusnya mungkin kalau hubungannya dengan peraturan sekolah nggak boleh merokok, kalian di luar sudah bebas merokok. Ya. Iya, Bu. Iya. Ada yang perokok itu? Maka belum. Ya itu salah satunya kan, merokok itu satu. Terus mungkin ya sampai ke yang lain, minum-minuman keras itu bisa jadi. Makanya kalau itu dampaknya ke masyarakat yang jelas, kalau kalian sudah termasuk begadang itu juga dari sering begadang yang tidak jelas, kalau ngumpul-ngumpul itu bagaimana, mengganggu masyarakat enggak? Mengganggu tetangganya enggak? Mengganggu ya kan? Itu dampaknya jelas, itu kalau ke masyarakat itu mengganggu, itu apa yang jelas sudah kalian mungkin pelakunya adalah usia-usia kalian ini.
Banyak kan yang begitu ya? Banyak. Nggak? Kalau mungkin malam minggu, oke, masih bisa ini. Tapi ini ternyata terjadi juga di hari-hari efektif harusnya sekolah. Ya, nah itu yang harus kita hindari. Selain itu apalagi dampaknya? Nah kalau sudah ke yang lebih parah lagi, ke kriminal. Nah, karena nanti kriminal kok bisa terjadi, bisa kalau perkumpulan antar geng, ya kan? Kamu kelompoknya ngumpul di kafe mana, kelompok lain ngumpul di mana, ya kan? Nah itu juga nanti bisa ke sana. Apalagi kalau tidak paham tentang perlindungan. Nah, belum lagi yang tadi ya, karena antar lawan jenis itu lebih bahaya lagi, ya kan? Nah belum lagi masih mending rokok, minuman keras. Parah ini minuman keras. Kalau rokok mungkin masih mending. Kalau sudah sampai ke narkoba, ya itu juga dampak dari pergaulan bebas. Kita nggak bisa berpinter, kita berteman dengan siapa. Berteman tidak berarti memilih-milih itu seperti itu, tapi kita harus bisa memilah mana yang harus dekat, mana yang hanya sekedar si hello saja, ya kan? Nah seperti itu harus bisa lihat dampaknya. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan masyarakat? Cara menghindari? Cara menghindari yang jelas secara pribadi, kuatkan pribadi dulu. Ya, harus tahu bisa memilah dan memilih mana baik dan mana buruk. Iya kan? Harus bisa memilah dan memilih mana teman yang membawa kita ke kebaikan dan mengajak kita yang ke kurang baik. Iya. Dan yang paling penting apa? Dekat dengan orang tua, dan satu yang sangat-sangat penting harus dekatkan dengan Tuhan. Iya kan? Bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah SWT? Yang jelas kalau misalnya ada sholat itu menjauhkan dari perbuatan mungkar, iya kan? Nah itu karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan diingatkan. Asal memang sampai ke hati. Yang jelas kan, yang paling utama kan itu. Dan keluarga, harus bisa dekat dengan keluarga, tidak tertutup dengan ayah atau dengan ibu. Kalau laki-laki usia segini itu figur ayah misalnya, ya kan? Dekatnya dengan ayah, harus dekat dengan keluarga, minimal mungkin dengan saudara. Itu yang penting, itu pencegahan yang paling penting sebenarnya. Dan bisa memilah dan memilih tadi, memilih teman, ya kan? Sikap, perilaku, oh ini kurang baik, mundur, ya kan? Oh ini baik, gitu kan? Oh teman saya ini mau dekat, dia seperti apa? Itu, ya. Kalau saya sih itu, ya, dekat dengan keluarga itu yang paling utama sebenarnya, dan Tuhan, ya kan? Keempat, gimana tanggapan Ibu jika anak-anak yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas membuat gaduh di sekolah? Membuat gaduh? Kalau di sekolah itu ada yang khusus menangani, gitu, menangani. Dan jelas karena sudah ada aturan, pasti dia juga sudah kena warning, sudah kena peringatan dan sanksi. Dan itu kewenangan di sekolah yang memang bukan bagian saya, itu jelas bagian BK dan kesiswaan, dan itu sudah ditangani. Dan harapan saya kalian itu tidak ikut nimbrung di dalamnya kalau ada kegaduhan. Itu intinya. Kenapa? Karena nanti salah sasaran. Bisa nggak terjadi salah sasaran? Bisa. Gitu. Nah cuman orang Indonesia ini sukanya yaitu kalau ada begitu dilihat, ya kan? Nah jadi yang jelas itu sudah ada bagiannya masing-masing, ada timnya masing-masing, ada guru yang memang punya tugas dan fungsi untuk menangani anak-anak kegaduhan yang seperti itu, gitu ya. Itu terus kalau misalnya yang umum keseharian pasti pertama adalah guru BK, gitu kan. Kedua tindak lanjutnya adalah di kesiswaan dan guru BK, kan itu. Jadi sudah masing-masing ada. Nah kalau ibu hanya memberi paling
dengan mereka. Kalau bertanya ya masukkan, oh nggak apa-apa, nanti sanksinya ditambah misalnya. Apa sanksinya ditambah? Yang berkaitan dengan proses dan hasil belajar itu di ranah saya. Itu entah nanti hasil belajarnya diberi catatan atau apa, ya kan? Sebagai untuk apa? Efek jerah. Diingatkan sampai ke sana. Ya yang mengingatkan ya bagiannya kurikulum atau kesiswaan, supaya itu tidak terjadi lagi, tidak diulangi lagi, sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana menurut Anda Ibu untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan masyarakat? Oh, ternyata tadi sudah. Nah kan, jadi mencegah ya, mencegah. Kita sulit mencegah. Kalau saya itu pernah punya bayangan tuh gini. Coba ya di tingkat desa itu ada yang namanya apa ya? Ada satgas yang menertibkan gitu. Misalnya dari RT gitu kan, RT ini gitu. Jadi kalau di kota besar, di kompleks itu ada model seperti itu, bahwa jam sekian itu tidak boleh ada, jam 10 maksimal tidak ada usia remaja itu berkeliaran di luar rumah gitu kan. Nah hanya mungkin hari tertentu gitu. Itu yang saya ada bayangan sama saya, itu harusnya di tingkat desa, itu salah satu. Dan memang itu mungkin berat ya, beratnya tuh berarti harus ada petugas khusus kan gitu. Kalau di kompleks perumahan tertentu ada yang seperti itu. Kalau di kota besar bahwa jam sekian adalah jam belajar, itu di sweeping gitu. Nah harusnya anak ini berada di rumah jam segitu. Terus kenapa tidak ada di rumah? Itu harus dicari tahu. Misalnya ternyata ke warnet ngerjakan tugas, maka jam 10 itu juga harus sudah tidak ada yang di luar. Itu salah satu yang paling penting sebenarnya, pencegahan untuk saat ini. Tapi itu bayangan ibu saja. Nah, coba seperti itu ya, karena melihat kenyataan kan, ada yang nongkrong di kafe, di warung kopi itu sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Ya, bahkan ada yang sampai pagi. Nah, itu coba begini nih kan harusnya adalah masyarakat. Kalau zaman dulu kan ada hansip gitu ya. Nah, itu harusnya, atau mungkin di tingkat RT itu apa? Ada satgasnya. Itu kalau dari situ. Nah kemudian ya pergaulan bebas ya kembali lagi, itu peran orang tua sangat besar. Tadi ya orang tua harus bisa merangkul anaknya supaya tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Nah cuman kadang kan kita ini orang tua juga sibuk. Bagaimana kalau orang tua sibuk? Ya kita sebagai anak, apalagi kalau usia kalian SMA, pasti sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk kan? Iya. Nah kembali lagi, artinya kalau misalnya ada anak SMA beralasan karena kurang perhatian orang tua melakukannya aneh-aneh, itu juga salah. Karena kita harus melihat orang tua kita itu kenapa kok kurang perhatian sama kita. Mungkin dia sibuk mencari untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ya kan? Maka kita harus tahu. Itu jadi pertama ya pencegahan dari diri kita sendiri, orang tua, dan sebenarnya peran masyarakat itu besar. Karena pergaulan bebas itu awalnya juga kalian yang awalnya diajak jalan jam 10 gitu ya. Nah terus ada orang tua yang kalau jam 10 anaknya belum pulang itu di WA, di mana di telepon ya gitu. Tapi ada orang tua yang tidak melakukan itu. Ada nggak? Ada pasti gitu. Sehingga kadang anaknya jam 2 baru pulang, terus nggak ditanya misalnya. Nah itu kalau sudah orang tua tidak mampu sampai ke sana, harusnya masyarakat punya peran. Iya nggak? Iya. Kalau menurut saya loh ya, masyarakat tuh punya peran di situ. Karena mungkin ya kita di orang tuanya memang sibuk untuk persiapan bagaimana mau bisa makan besok, gitu kan? Bagaimana bisa memberi uang saku untuk anaknya kan? Nah, itu maka harus ada bantuan peran masyarakatnya di situ. Ya, itu. Ada yang mau ditambahkan, disampaikan? Belum? Sudah atau karena belum masuk ke yang kalian mau? Cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Semangat tetap bekerja, tetap belajar dengan baik ya. Tadi